Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Polsek, Koramil, kecamatan maupun di kelurahan. Jadi memang ada, kalau bisa dicek nanti di daerah kota Magetan sendiri ada beberapa gang yang memang tidak mau, atau mungkin kita bilang rasa nasional, atau memang muncul kelompok tertentu yang tidak menginginkan pembahasan pembinaan. Tapi alhamdulillah kemarin kita koordinasi Pak Kapolsek sama Kanit Indahnya, apabila memang dibutuhkan nanti akan kita pasang, terus kita datang, kita berikan satu pembahasan. Nah, itu sudah berlaku selama saya di Kisbang ini 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan ini 2025, tapi kesadarannya sudah mulai naik. Dulu ada satu gang, kalau sekarang tinggal satu gang. Itu kita pasangi, jadi koordinasinya dengan Forkopimda atau mungkin dari kelurahan atau desa itu ada. Memang ada, termasuk beberapa itu juga ada. Memang ada laporan, termasuk ada yang sampai kemarin itu baliho atau bannernya kebalik, itu juga laporan ke kami. Seperti itu. Jadi kami juga langsung telepon kepada Pak lurahnya atau kasih pamfletnya untuk bisa memberikan. Rupanya kan punyanya kelurahan, tulisannya kelurahan A gitu. Iya. Nah, rupanya itu kebalik, balihonya putih dulu baru merah. Nah, itu negara mana ya, Pak? Ya, itu posisinya kemarin sempat ada, termasuk ada beberapa yang lagi muncul kan ya seperti itu ya, kemarin nggak sempat diberitakan itu. Jadi nanti kita akan menunggu lah instruksinya, tapi di dalam aturannya jelas, di dalam undang-undang, di dalam sistem yang ada ini kan, kalau yang fenomena yang ada ini terkait dengan ketidakpuasan masyarakat tertentu kepada pemerintah itu. Jadi kita sudah mengimbau dari surat edarannya jelas, menyemarakkan, mengisi, mungkin lomba-lomba, termasuk kemarin di Pemda juga ada lomba-lomba, termasuk ada yang nanti di desa itu juga ada yang karnaval, kecamatan dan lain sebagainya. Itu kan positifnya. Ya. Yang kita hindari yang negatifnya. Termasuk tadi tidak mau memasang bendera atau instruksi dari, kan ini bertonton dari Pemda kepada OPD, kepada camat keputusan, kepada kelurahan, kepada kadesnya, terus kepada perangkat desanya, termasuk sampai bersih-bersih juga wilayah Jogja. Seumpama ada pohon yang memang terlalu di lewat pagar itu suruh bersih. Itu di desa saya seperti itu. Mungkin di kota apalagi. Kita kan di daerah perkotaan di Magetan sendiri kan juga ada banyak warga yang sudah mencat pagarnya, merapikan, dan kami di lingkungan kami sendiri juga sudah ada kerja bakti memberikan lingkungan. Artinya mari kita menyambut bulan Agustus ini dalam nuansa kemerdekaan ini dengan semangat, dengan rasa bersyukur, dan untuk meningkatkan nasionalisme kita sehingga tujuan dari negara ini bisa terwujud. Mungkin apakah ada kegiatan-kegiatan khusus yang diadakan Kesbangpol untuk mungkin ada perlombaan lampion atau apa, itu mungkin ada nggak ya? Kalau lomba belum ya Mas? Kalau lomba lebih sifatnya di internal lingkungan masing-masing, di OPD, di sekretariat daerah juga ada, di pemerintah daerah juga melakukan lomba-lomba, di masyarakat sendiri juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan lomba dan sebagainya. Belum untuk inisiasi dari Kesbangpol terkait mungkin logo kan dari besar, ya kan seperti itu. Kemarin biasanya dimintakan logo itu sebelumnya, jadi logo ini kan ada logo itu dari BPIP, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, itu ada lomba kepada seluruh masyarakat. Tapi kan sudah terbentuk dan sudah sudah. Iya baik Pak. Dan ini juga sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya Pak ya, izin mengenai hal yang lagi hype sekali nih Pak di media sosial mengenai bendera One Piece. Nah, ini bendera One Piece ini lagi booming sekali. Ini sebenarnya apa sih Pak? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya bagaimana actionnya juga dari Kesbangpol mengenai hal tersebut. Oke, jadi fenomena
viral adalah kok jelang 17 Agustus atau Agustus. Kenapa nggak dari Januari sampai sebelum bulan sebelumnya? Iya betul sekali. Ya. Oke, jadi menjelang HUT RI ke-80 atau nanti 17 Agustus ini memang di media sosial kan viral pengibaran bendera Jolly Roger ya, One Piece itu ya, di samping atau di bawah merah putih. Nah, banyak juga warga yang berselingan memasangnya, berselingan. Kemarin kita juga temukan di keraton itu, kalau benderanya ini sebenarnya tidak masalah, tapi kata-katanya yang kemarin ada di banner yang terkait dengan provokasi. Jadi fenomena ini juga menjadi sorotan aktivis budaya, termasuk mahasiswa dan warga media sosial, serta tagar seperti bendera Lutfi dan Merdeka versi rakyat menjadi trending. Jadi sudah ditemukan beberapa, termasuk di Magetan, termasuk di beberapa kendaraan truk dan kendaraan itu, tapi karena respon pemerintah pusat dan aparat hukum juga Junsewu berbeda-beda. Jadi untuk kesepakatan terkait ini kan kita mengacunya dari Menteri HAM ini kan perkataan atau pernyataan Menko Polhukam Pak Budi Gunawan juga pernyataan, Mensesnek Pak Tadi juga pernyataan, termasuk Wamendagri dan Ketua MK. Jadi kita mengacunya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi di pasal 24 dan undang-undang ini di pasalnya, jadi nomor 24 tapi pasal 22 ini, pasal 1 ini kan sudah jelas bendera negara yang dipasang adalah bendera berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah dahulu baru putih. Terus yang ayat 2 ini, bendera negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain. Itu pernyataan atau hasil dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 22 pada ayat 1 dan 2. Fenomena yang ada ini kan ada yang dipasang bersebelahan, ada yang dipasang di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti mencederai lambang negara. Itu berarti ada hukumannya ya, mungkin ya nanti saya koordinasi dengan teman-teman Polres, tapi itu kalau tidak salah menurut Pak Budi Gunawan atau mungkin yang pusat itu menciderai lambang negara. Tapi kalau berdiri di sebelahnya ini terpisah, ini sama aja berselingan. Nah, ini kan temanya 17-an, kenapa sih potensi dengan pengaruh? Jadi kita dalam hal ini pemerintahan Pak Market termasuk dari Kemenkes ini bisanya menghimbau untuk tidak memasang bangsa. Karena apa? Ini fenomena itu tren atau apalah. Kemarin katanya ada yang terkait dengan mosi tidak percaya kepada pemerintah, termasuk terkait dengan kebijakan yang pemblokiran bank, PPATK atau lain sebagainya, termasuk yang digawi karena Bumi Putra yang tidak cair yang di Ponorogo. Nah, kan aneh-aneh itu kan apa ya, masyarakat ini menjadi unik. Ini temanya merdeka karena kita dulu pernah dijajah oleh bangsa dan negara lain. Makanya perjuangan atau kemerdekaan ini kan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang lambang negaranya adalah merah putih kan sampai berdarah-darah. Kok ada diselingi tadi bahasan dalam undang-undang diselingi gambar One Piece atau apa itulah namanya Jolly Roger ini kan, nah itu menciderai tidak seperti itu. Jadi ya kenapa sih kalau di bulan Agustus tidak di bulan setelahnya atau sebelum? Ada apa? Apakah ini berangkat masalah atau tidak? Ini dalam pembahasan teman-teman seperti itu. Iya betul sekali. Dan tentunya apapun alasannya ya Pak ya, bendera yang harus dipasang di apa ini HUT
kemerdekaan Republik Indonesia yaitu merah dan putih tentunya, merah putih. Ada ekspresi lain lah ini tanda kutip ada apa? Nah itu berbeda lagi ya Pak kalau soal itu. Iya. Iya. Dan untuk Pak Zaini Pak, nah Iya. menanggapi hal tersebut gimana Pak menurut panjenengan? Iya, tadi yang disampaikan Pak Dandun tadi bahwa kita sifatnya menghimbau sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, dan kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan teman-teman terkait dalam hal ini. Jadi di lapangan kita juga tidak berdiri sendiri, kita juga ada aparatur setempat, baik desa maupun kecamatan dan yang lain, kita selalu berkoordinasi dengan hal tersebut. Termasuk kemarin dari pusat sendiri juga sudah ada ada pernyataan, ada statement dari pejabat-pejabat kita di tingkat pusat, itu yang akan kita menjadi acuan seperti itu. Mungkin itu. Iya, dan itu tadi udah terjawab ya untuk para pendengar yang bertanya-tanya bagaimana sikap dari Kesbangpol menghadapi dari persoalan tersebut yang saat ini sedang hype mengenai bendera One Piece yang saat ini banyak banget, nggak banyak ya Pak ya, tapi ada yang memasang bendera tersebut berselingan dengan bendera merah putih, bendera kebangsaan Republik Indonesia. Dan untuk para pendengar semuanya yang kepo-kepo lagi ya mengenai menyatukan semangat nasionalisme menjelang hari kemerdekaan ini khususnya di Kabupaten Magetan, silahkan untuk bertanya sepuasnya langsung hubungi kami di 081217688454 atau melalui komentar yang kita live secara langsung di media sosial kami di akun TikTok radio.magetan.indah. Satu lagu terlebih dahulu ya para pendengar. Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Masih bersama Mita dan Pak Zaini dan Pak Dandun ya di segmen obrolan menarik kita pada pagi hari ini dengan tema menyatukan semangat nasionalisme menjelang hari kemerdekaan. Biasanya ya teman-teman ya para pendengar ada aja gitu ada aja gebrakan orang-orang itu untuk menyemarakkan hari kemerdekaan, salah satunya tadi ya Pak ya. Dan ada satu lagi Pak nih yang lagi viral juga nih Pak mengenai Son Horeg. Udah nggak awam lagi nih Pak ya mengenai Son Horeg Pak Dandun, Pak Zaini. Mungkin biasanya kalau di karnaval, di hajatan itu pasti ada son. Nah son ini tentunya ada kapasitas tertentu ya Pak ya yang harus digunakan dan agar tidak mengganggu masyarakat lainnya. Oke, jadi ini juga ada fenomena juga yang memang lagi viral juga ya. Kemarin kita di Instagram maupun media sosial yang ada kemarin kan sempat ada dari Malang. Di Malang itu jadi ada berbagai di wilayah Jawa Timur ini sebenarnya banyak pengusaha sondor, termasuk di Magetan juga ada. Tapi kemarin itu ada kejadian di Malang sama di Karanganyar yang memang sampai ada korban rumahnya ambruk, sampai ada korban luka yang ketimpaan, sampai ada yang meninggal sampai itu karena saking besarnya desibel atau dindingnya itu menjatuhi sampai rumahnya rubuh. Jadi akhirnya reaksi dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi membuat surat edaran. Jadi kemarin yang sudah membuat surat edaran ini dari Malang, Tulungagung, Trenggalek, Pasuruan, Blitar, Mojokerto, Jombang, Banyuwangi. Kalau di Magetan sementara surat edaran 17-an ini terkait nanti beberapa kegiatan, mungkin kearifan lokal, ada orang nikahan ya, mantu atau lain sebagainya juga nanti akan diatur bersama dengan teman-teman KPH Polres dan kami dari pemerintah. Kami untuk surat edarannya resmi kami menunggu yang dari Jawa Timur, termasuk memang fenomena ini kan juga lagi viral terkait itu loh. Memang ada kelompok di Magetan itu yang sering berkumpul arisan nyetel. Nah itu, tapi kalau itu kan tidak mengganggu karena di lapangan agak jauh. Seperti kemarin di Bendo, kemarin di Sugirejo, kemarin di mana itu memang dibuat event, UMKM-nya masuk, eventnya masuk. Tapi kalau yang ditata di atas mobil atau truk, terus posisinya itu
di kepadatan penduduk atau di lingkungan itu kan yang kemarin yang terjadi di Malang sama mana ya, kalau terkenalnya kan Brewok ini kan Kediri ya, kalau Gorek itu kan Brewok, termasuk beberapa yang muncul kemarin di Karanganyar ada karnaval di Banyuwangi, festival. Nah, memang beberapa masih ada kejadian, ada yang kesetrum, ada yang sampai konslet atau kebakaran itu, tapi ini kan ada aturan akhirnya menyatakan dari pemerintah Jatim, dari gubernur termasuk dari Polda, tidak boleh lebih dari 60 desibel, termasuk di surat edaran Ibu Bupati yang terkait dengan nanti memperingati boleh, karena kita kan juga ada kegiatan kadang-kadang kearifan lokal kan ada yang mungkin apa ya, campur sari atau mungkin ada yang dangdutan atau apa, tapi ya itu kan menyemarakkan kegiatannya, kegiatan 17 dan sebagainya, mungkin tetap diatur, harus ada izin SOP-nya kan jelas. Nah ini harus tidak lebih 60 desibel, termasuk nanti karnaval tanggal 23 yang dari adik-adik SMA, mungkin dari SMP, masyarakat umum yang ikut karnaval di Pemda atau yang tanggal 23 terus maupun nanti yang di kecamatan, himbauannya tidak lebih dari 60 desibel atau yang bisa merusak menggetarkan kaca atau menjatuhkan gentengnya, ya kayak gitu. Jadi kan memang ada aturan, apalagi sekarang memang di beberapa kelompok ini sering bahasanya nguntir tadi, tapi kan di tempat tertentu yang tidak menimbulkan ketertiban, ketentraman atau mengganggu seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Dani. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kak Nunu Magetan. Oke. Lumayan panjang nih Pak. Sebagai salah satu masyarakat dari generasi milenial yang sebut saja sudah berumur, jujur secara pribadi agak prihatin melihat bagaimana perkembangan sebagian besar masyarakat di Indonesia dalam merayakan HUT kemerdekaan. Selain terkait pemasangan bendera yang viral di medsos saat ini Pak, juga banyak pemutaran lagu-lagu perjuangan atau nasionalisme dengan iringan koplo atau sound horror ya, yang notabene tujuannya untuk hiburan. Kemudian karnaval-karnaval saat ini yang kebanyakan juga lebih ke ajang peserta joget-joget daripada sarana edukasi masyarakat melalui teatrikal perjuangan pahlawan atau ajang mengenalkan budaya bangsa. Khawatirnya ini lambat laun dapat mengurangi nasionalisme kita khususnya bagi generasi muda. Nah ini bagaimana tanggapan dari Kesbangpol atau mungkin ada upaya-upaya Kesbangpol Magetan untuk memupuk jiwa nasionalisme masyarakat khususnya bagi generasi muda? Silakan. Iya, terima kasih Pak Panunu ya. Ya, terima kasih. Jadi betul tadi fenomena itu memang terjadi Pak Panunu. Jadi termasuk nanti untuk karnaval di Magetan sendiri nanti juga akan kita atur juga peserta dan sebagainya, termasuk penggunaan sound horror juga nanti sesuai kemarin hari Rabu ya, Rabu itu ada rakor di provinsi di Surabaya terkait salah satunya tentang penggunaan sound horror di provinsi Jawa Timur. Nah, itu sudah diatur, nanti kita akan menyesuaikan dengan apa yang telah disosialisasikan disampaikan ke kami dari provinsi. Fenomena itu memang terjadi, nanti akan kita atur kembali, kita akan atur dalam pelaksanaan karnaval maupun yang lainnya. Mungkin itu Mbak. Iya baik Pak. Memang hal-hal seperti kayak joget-joget, karnaval, itu apa ya bahasanya? Menyemarakan ya Itu sebenarnya. sebenarnya saking semangatnya ya. Iya kali ya. Inovasinya mereka, tapi memang kemarin itu ada, jadi di desa saya itu sebelum 17-an itu tidak boleh mengadakan acara, itu aturan di desa kami. Jadi setelah 17-an itu seumpama mau elektunan atau mungkin campur sari dan yang lain sebagainya, kan ada ya event lomba di RT RW kayak gitu, lomba, habis lomba menyerahkan hadiah terus nyewa campur sari elektron. Nah itu kami pun sampai mengatur jangan di tanggal 17 setelahnya, kalau sebelumnya kan ada tasyakuran, kalau di desa seperti itu gitu. Terus nanti kalau kemudian ada itu diberikan monggo bisa di tasyakuran atau di waktu setelah dapat. Jadi posisinya bedakan sebelum dan sesudah 17-an tadi. Tapi memang cara ini agak unik ya tadi, karena memang fenomena adik-adik kebudayaannya ya, tinggal temanya. Jadi yang sepuh-sepuh ini memberikan tema enggak,
tema. Jelaslah kalau di pawai budaya dan lain sebagainya kan harus muncul tema. Iya. Tapi kalau yang di masyarakat RT RW atau itulah itu tinggal karena mungkin kumpulan, terus karena yang urunan ya atau gimana itu dana himpunan dari mereka atau kelompok tertentu dan merayakan ulang tahun yang jelas bareng. Kalau ini kan jelas bareng Bang Jatim kita. Iya. Nah kalau yang masyarakat ini mungkin ulang tahunnya siapa dibarengkan dan lain sebagainya, ini kadang-kadang yang memang ada yang sampai kelebihan, maksudnya di video dan ini karena kita di medsos tadi ada dengan medsosnya memang sebenarnya himbauannya kan yang positif bukan yang negatif, tapi masyarakat kan ya kita nggak tahu, nggak bisa ekspresinya ini kok sampai segitunya, khususnya adik-adik yang ini apa ini? Iya. Gen Z. Nah, kalau di kami kan memang ada aturan-aturan khusus. Kita dulu garis-garis besar haluan negara itu masih dengar ya Mas ya? Lah, GBHM dan lain sebagainya masih dengar lah. Aku tanya Mbak Pramita ini pernah dengar nggak ini garis-garis besar haluan negara? Menteri ini ABC lu siapa ngomong? Lah, kayak gitu ya, seperti itu ya Mas. Iya. Betul sekali. Mungkin sebenarnya untuk karnaval-karnaval yang berisi joget-joget itu sebenarnya merayakan ya, ikut merayakan. Iya, nanti tetap. Kalau itu festival yang khusus, tapi yang 17-an yang terakhir ini memang yang Malang ini kan itu lomba Lomba. tapi berjalan. Kalau yang 17-an ini sih dengan adanya ini fenomena ini diatur, khususnya yang daerah seperti kan yang sudah Malang, Kediri, terus ini apa namanya Karanganyar, termasuk tadi Bimong dan sebagainya. Karena fenomena ini kan anak-anak muda yang pengusahanya juga kita datangi. Ya pokoknya tuh gini, ya intinya kita tetap semarak tapi tetap sesuai dengan ketentuan aturan, tetap norma yang berlaku di masyarakat. Tapi jangan melupakan juga kesemarakannya. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Zaini. Mungkin ada kesan ya, atau pesan ya dari Kesbangpol, dari Panjenengan untuk masyarakat, apalagi tadi juga sudah dijelaskan juga ya kepada warga Magetan agar bendera yang telah dibagikan itu dipasang ya, melainkan untuk mencerminkan semangat nasionalisme dan kebersamaan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya Pak ya untuk dilipat di dalam rumah, disimpan, itu juga tidak menutup kemungkinan. Nah mungkin pesan dari jenengan untuk para warga masyarakat ini. Oh iya, terima kasih. Jadi warga masyarakat Kabupaten Magetan, mari kita sambut 17 Agustus 2025 ini dengan semangat, dengan semarak, tetap menjaga kesakralan dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, menghargai para pahlawan pendahulu-pendahulu kita yang telah berjuang dengan keringat darah dan segalanya dengan air mata untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Kita harus menghargai itu, harus semangat menyambut hari kemerdekaan ini dengan tetap semarak, dengan tidak melupakan kaidah-kaidah yang ada, norma-norma yang ada di masyarakat, agama maupun aturan-aturan yang negara buat, sehingga tujuan dari kemerdekaan ini bisa terwujud. Mungkin itu Mbak. Iya baik, terima kasih Pak Zaini. Itu pesan dari Pak Zaini untuk seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan. Kalau dari Pak Danun sendiri seperti apa Pak? Apalagi untuk menghimbau masalah dua tadi ya, yang lagi viral yaitu bendera One Piece dan sound horror. Oke, ya kalau dalam hal ini jadi kita mengekspresikan itu yang lebih positif lah, bukan yang negatif, atau mengikuti trending viral yang di medsos itu menurut saya adalah keputusan yang salah. Jadi kita itu sudah jelas negara ini diatur, sudah ada norma-norma yang ada, kearifan lokal yang ada, termasuk tadi kan apakah melanggar dari undang-undang negara yang ada yang dipasang di bawahnya atau berselingan dan lain sebagainya ini, jadi tidak mengganggu di dalam hal menyemarakkan dalam event atau nasional 17-an ini.
Jadi kita kan menyemarakkan, mengekspresikan mungkin di hari lain, tapi tidak seperti ini. Jadi memang fenomena yang ada agar ditindaklanjuti dan berperilaku secara positif lah, seperti itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Dandun ya. Dan untuk seluruh pendengar, khususnya masyarakat Kabupaten Magetan ya, apalagi kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita, apalagi di bulan-bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tentunya penjajahan di 80 tahun yang lalu itu tentunya dengan penuh susah payah. Jadi kita sebagai generasi berikutnya ya, baik generasi milenial, generasi Z atau setelahnya, mungkin kita harus meningkatkan lagi rasa nasionalisme kita. Jangan ekspresi yang negatif. Iya, betul sekali. Ekspresinya tentunya harus ekspresif yang positif. Betul sekali. Terima kasih Pak Dandun, Pak Zaini atas waktunya pada pagi hari ini dari Kesbangpol Kabupaten Magetan telah bergabung bersama kami di Radio Magetan Indah dengan tema menyatukan semangat nasionalisme menjelang hari kemerdekaan.